Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pepatah masyhur mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Peribahasa yang mencoba menjelaskan betapa makhluk dan seseorang akan dikenang semasa hidupnya, dan menjelaskan bahwa kematian tidak serta-merta menghapus eksistensi mereka di muka bumi ini. Saudaraku, pelajaran yang bisa kita petik dari peribahasa tersebut adalah kalau makhluk semacam gajah dan harimau saja mampu mewariskan jejak sepeninggalan mereka, lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia yang notabene jauh lebih sempurna dengan kedua binatang tersebut? Kalau yang jadi barometer lamanya hidup di dunia ini adalah sebuah umur, maka sungguh singkat kehidupan di dunia ini untuk manusia di zaman akhir sekarang ini. Paling lama umur mereka berkisar 100 sampai 120 tahunan. Itu pun hanya segelintir orang. Pada umumnya, manusia saat ini berumur kisaran 60 sampai 75 tahunan. Namun, ada cara yang elegan bagaimana mengabadikan kehidupan kita di dunia ini. Sekalipun jasad telah ditelan bumi, caranya adalah berkarya dan beramal. Hanya dengan cara demikian, kita bisa hidup yang abadi. Abadi bukan berarti hidup selama-lamanya tanpa menjumpai kematian, tetapi abadi dikenal karena amal perbuatan baiknya ketika kita masih hidup di dunia ini. Hal ini yang dilakukan oleh orang-orang besar terdahulu. Mereka tetap dikenang hingga detik ini karena mereka mampu mengukir karya dan amal yang fenomenal serta monumental, sehingga usaha mereka tetap dirasakan bahkan dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Contoh nyata, ulama 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Betapa mereka telah mampu menorehkan dan mengabadikan kehidupannya mereka di dunia ini dengan karya dan amal kitablah yang mereka karang. Saudaraku, sekalipun mereka telah meninggal ratusan tahun yang silam, namun hingga detik ini pun ratusan juta orang Islam masih mengkaji dan mendalami kitab-kitab yang mereka karang. Kita lihat Panglima Tharik bin Ziyad yang mampu menyiarkan Islam hingga ke negeri Matador, Spanyol. Panglima Al-Fatih yang mampu
mendobrak benteng kokoh Konstantinopel, Turki, dan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu merebut Yerusalem Palestina dari pasukan salib. Mereka adalah tokoh-tokoh yang tidak akan pernah mati ditelan masa. Dikarenakan begitu besarnya karya dan amal mereka bagi umat manusia di dunia ini. Bahkan mereka akan selalu menjadi inspirator, motivator bagi kaum selanjutnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah mereka lakukan. Jadi, hanya dengan cara demikianlah amal nyata kita bisa melanggengkan keeksistensian kita di muka bumi ini. Sekalipun jasad telah ditelan oleh bumi, masuk liang lahat. Dan yang perlu menjadi catatan adalah yang dimaksud dengan karya atau amal di sini adalah yang bernuansa positif, bukan sebaliknya. Saudaraku, selain mampu mengabadikan keeksistensian kita, sebuah amal juga bisa menjadi investasi masa depan kita di akhirat kelak. Dalam salah satu hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika anak Adam manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala hal yang berkaitan di dunia ini, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Dan yang ketiga adalah anak soleh atau solehah yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Yang jelas, amal kita di muka bumi ini adalah bisa saja menduduki posisi sebagai sedekah jariyah. Karena banyaknya orang yang mengambil manfaat dari apa yang kita ciptakan. Saudaraku, yang perlu kita waspadai adalah menjaga niat. Kita harus ikhlas dalam berkarya dan beramal. Yang artinya bahwa setiap amal yang kita laksanakan bukan untuk mendapatkan pujian atau sanjungan. Lebih-lebih materi dari orang lain. Namun semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, niat dan ikhlas menyatu dalam iman adalah pondasi dari amal dan karya akhir kita. Jika fondasi yang kita tanamkan kokoh, maka bangunan pun akan tegak kuat dan menjulang. Sebaliknya, kalau fondasinya kita lemah atau rapuh, maka bangunan pun akan runtuh. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat untuk berkarya dan beramal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.